Yang terjadi di bulan Oktober. Dari 13 tersangka, 10 adalah pria, 3 wanita. Kemudian di antaranya 2 adalah residivis berinisial AG dan MBY. Mana AG? MBY? Total hasil ungkap adalah barang bukti sabu sejumlah 66,5 gram dan uang sejumlah Rp21.906.000. TKP ada di Kota Mataram dan Bima Kota. Asal-usul barang bukti tersebut adalah dari 5 kota, Lombok Timur dan sekitar Armada. Pasal yang disangkakan adalah pasal 112 ayat 2, pasal 114 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, termasuk pasal 132 ayat 1. Demikian untuk rilis narkoba hari ini. Kemudian dari rekan-rekan awak media ada pertanyaan? Ya, oke, silakan. Proses penangkapan dari ya, menyerah silakan. Terima kasih Pak Kabid Humas, kawan-kawan media sekalian, bahwa yang disampaikan tadi bahwa adanya pengungkapan periode bulan Oktober tahun 2022 sebanyak 6 kasus dengan jumlah tersangka 13 orang. Dari 6 kasus tersebut kami lakukan pengungkapan sebanyak 5 TKP berada di Kota Mataram dan 1 TKP di Kota Bima. Kemudian dari keseluruhan tersangka tersebut tadi disampaikan adanya 2 tersangka yang merupakan residivis, di mana telah melakukan tindak pidana ataupun menjalani sebagai narapidana narkotika pada tahun 2019. Kemudian dari keseluruhan barang bukti yaitu sabu dengan total jumlah berat neto 66,05 gram dan uang tunai sejumlah Rp21.906.000. Kemudian dari hasil penyelidikan yang ditingkatkan prosesnya menjadi penyidikan dan penetapan tersangka melalui gelar perkara, maka 13 tersangka tersebut dipersangkakan pasal 112 ayat 2, yaitu yang kita sebut sebagai menguasai ataupun menyimpan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pasal 114 ayat 2 yang selama ini dikenal sebutannya sebagai pengedar. Kemudian satu lagi adalah pasal 13 ayat 2 karena ada beberapa penangkapan terdiri dari 2 tersangka maupun 3 tersangka, sehingga kita persangkakan pasal 132 ayat 2. Ulangi ayat 1, yaitu permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Dan kemudian dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada awak media bahwa hasil pengungkapan tadi seluruhnya merupakan informasi dari masyarakat yang ada di Provinsi NTB, yang kami selalu bekerja sama untuk melakukan evaluasi maupun analisa terhadap informasi-informasi yang diberikan, sehingga memunculkan suatu pengungkapan dari beberapa kasus tersebut. Kemudian kami informasikan juga adanya
data rehabilitasi bagi para pengguna yang kami lakukan penangkapan ataupun pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan dikatakan memiliki narkotika namun di bawah 1 gram sabu, dan kemudian urin yang berada pada yang bersangkutan hasilnya adalah positif metapetamin. Kami lakukan ini di periode bulan September, yaitu sebanyak 12 orang. Hasil pengungkapan tersebut memang sesuai dengan aturannya. Terdapat ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010, yaitu penempatan penyalahguna ataupun korban penyalahguna ataupun pecandu narkotika, di mana ketentuan tersebut disampaikan bahwa 1 gram ke bawah ataupun tidak melebihi 1 gram dikategorikan sebagai penyalahguna ataupun pecandu tersebut. Kemudian mendasari lagi adanya Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, di mana disampaikan di situ urut-urutannya adanya tertangkap tangan seseorang, kemudian diketahui kepemilikan narkotikanya di bawah batas yang tadi disampaikan, kemudian ketika dia tidak ditemukan barang bukti maka dia positif urin, juga dikatakan sebagai pecandu atau penyalahguna, kemudian dia tidak terlibat dalam jaringan narkoba itu sendiri. Sehingga selanjutnya dilaksanakan gelar perkara di Direktorat Narkoba, hasilnya agar diajukan rehabilitasi ke BNNB. Nah, pada saat hasil gelar perkara tersebut kita tidak lanjuti dengan membuatkan surat kepada BNNP Provinsi NTB, kemudian akan ditunjuk nantinya tim asesmen terpadu, sehingga hasil dari tim asesmen terpadu tersebut maka ke-12 orang tadi dilakukan rehabilitasi medis melalui rawat jalan, dan dalam waktu periode tertentu sudah ditentukan apakah 1 bulan, kemudian 1 minggu sekali yang bersangkutan harus melaporkan ke BNNP, kemudian dilakukan konsultasi ataupun tanya jawab yang dilakukan oleh dokter dari pejabat di BNNP Provinsi NTB. Itu yang dapat kami sampaikan. Jadi dari 3 hal yang mendasari ini bisa menjadikan seseorang dikategorikan sebagai pecandu ataupun penyalahguna narkotika yang ada di Provinsi NTB. Demikian. Residivis tadi tindak pidananya di wilayah NTB? Ya, jadi dia pernah melakukan pernah menjadi narapidana pada tahun 2019, juga kasus yang sama terkait dengan narkotika. Itu transaksi masuknya narkobanya di wilayah mana saja? Kalau tadi saya katakan dari 6 kasus tersebut, 5 TKP ada di Kota Mataram. Ya, semuanya kita lakukan pengungkapan berdasarkan informasi transaksi narkotika. Kemudian 1 TKP lagi ada di Kota Bima. Sedikit ini berkaitan dengan kalau dari yang rehabilitasi ada kan di bawah umur dan kenapa mereka terlibat? Ya, jadi dari yang kita lakukan tertangkap tangan atas pecandu ataupun penyalahguna narkotika tadi, memang dia tergabung di dalam penangkapan pada saat pengedar ataupun yang menguasai barang narkotika tersebut. Jadi yang saya katakan tadi ada 3 orang, ada 4 orang yang ditangkap. Kemudian dari evaluasi kami bahwasanya di antara orang yang tertangkap tadi itu dia tidak dikategorikan sebagai pengedar ataupun sebagai yang menguasai narkotika tersebut. Apalagi dia mendasari juga bahwasanya saat tertangkap tersebut diundang oleh terduga pelaku atau tersangka untuk menggunakan bahan narkotika jenis sabu tersebut. Umur di bawah umur?
Tidak di bawah umur, semuanya dewasa. Ya. 2 orang perempuan TKP di Mataram ya Om? 2 orang perempuan. Ya, yang sekarang ini. Ya betul. TKP Mataram. Izin Pak, Ya. mungkin bisa dijelaskan sedikit terkait masalah rehabilitas yang hari ini kan dipertanyakan oleh masyarakat itu seperti apa sih proses. Ini keseluruhannya ada yang kategorinya sudah sejak lama mengedarkan narkotika tersebut. Ada juga yang baru dan ada yang juga yang sedang waktunya. Nah maka ketika ada seperti yang di hadapan kawan-kawan ini uang tunai ataupun ATM, itu juga kita tidak serta-merta langsung melakukan penelusuran terhadap tindak pidana pencucian uangnya, tapi akan diinterogasi dulu, akan diperiksa dulu seorang tersangka tadi kemana saja uang selama ini disimpan ataupun dibelanjakan ataupun dimanfaatkan untuk penggunaannya dalam kategori lain. Kategori lain misalnya tadi ada wujud kendaraan, ada wujud barang tidak bergerak, ya seperti itu. Ya, jadi tidak serta-merta ketika lakukan pengungkapan langsung muncul tindak pidana pencucian uangnya. Dilihat dari kadar bukti yang memenuhi dari unsur tindak pidana pencucian uang. Sedikit Pak Dip, barang bukti yang terkumpul ini dari 12 sampai 13 tersangka ini jaringannya apakah berbeda-beda Ya. dalam penelusuran? Ya, jadi dari 6 kasus ini semuanya berbeda. Belum diketahui adanya keterkaitan satu TKP dengan TKP lainnya. Namun demikian kami tetap tidak istilahnya berlaku seperti itu saja. Kita mempunyai juga dokumentasi terhadap adanya jaringan narkotika yang ada di Provinsi NTB ini. Oke, cukup ya. Oke.